Kita lagi ada di tempat di mana suhu politik tanah air mau panasnya mau dinginnya ditentukan di sini. Yes, benar banget Sobat Gaspol. Kita sudah berada di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. This is a hidden gem, pokoknya tempat yang bikin nyaman, tentram, tenang, itu ada di sini. Kita di DPR kan latar belakangnya macam-macam, partainya berbeda, mungkin pandangan terkait berbagai Masing-masing, hal berbeda, masing-masing. tapi kita disatukan di sebuah tempat, terkhususnya untuk yang beragama Islam Ya. Jadi sepanas apapun berbuat di dalam, kita Ya. ngadem sama-sama di sini. Apalagi sekarang Ramadan kan, Kalau lagi Ramadan gini ada kegiatan apa, Mbak? ada kegiatan Semarak Ramadan. Kita lagi bahas RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan. Tapi memang lagi dibahas juga itu, Mbak. lagi dibahas dan ternyata complicated sekali. Mbak Roro nih bikin publik kaget ketika minta Gitu ya. Komisi 7 Dibubarin. Dibubarin waktu itu. Itu sebenarnya kenapa Iya, Mbak? waktu itu kita kehilangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Iya. Saya secara pribadi sempat agak marah sih Iya. gitu karena saya tuh kan memang passionnya itu di bidang sustainability Iya. kan. Karena ketika berbicara mengenai ketahanan energi, berbicara mengenai hal-hal seperti itu tidak lepas dengan faktor Lingkungan lingkungannya hidupnya gitu, ya. lingkungan Hanya hidupnya. gimana? Misalnya bahas tentang tambang lah, Ya. pasca tambangnya gimana? Pasti di KLHK. Makanya tadi soal keberanian itu menarik. Tahun Iya, yang lalu kudu ya. berani mas, Kudu berani. Anak muda gitu masuk. Ini Iya. pasti ada nggak sih Mbak anggapan-anggapan? Iya. Sopo iki? Orang Iya, siapa nih anak muda ini? Duduk di kursi DPR itu bukan hanya kita sebagai secara individu, Ya. tapi kita mewakili ribuan masyarakat di belakang kita gitu. Oke. Ratusan ribu masyarakat, puluhan ribu dan lain sebagainya. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Gurito. Saya Vittorio. Kita bertemu di acara kelas Wahid Kompas.com. Gaspol ngobrol gas pasti nampol ya. Vito, hari ini kayaknya beda sama episode-episode Beda, friend. yang kemarin-kemarin ya. Gini kita lagi di mana, friend? Kita lagi ada di tempat di mana suhu politik tanah air mau panasnya mau dinginnya ditentukan di sini. Yes, benar banget Sobat Gaspol. Kita sudah berada di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dar. Tuh. Apa? Ini nggak nyasar kan kita kan? Ini di mana nih hijau-hijau gini nih? Friend, ini Taman Baitur Rahman ini DPR dekat masjid. Oh, ada tempat begini ya di DPR ya? Ente gimana liputan sini udah lama baru tahu? Aku biasanya ke kura-kura, ke ruangan komisi-komisi yang panas, debat-debat gitu. Jadi nggak tahu yang adem-adem begini. Tahu gue kayak begini nih, gue biasa parkiran langsung aja kerja kan. Harus ke sini biar Iya. tahu DPR juga bisa adem, friend. Wah, menarik sih. Enak Tapi kita kulik-kulik ke sini ya. enak kulik dan kita kayaknya udah janjian juga biar kita nggak nyasar lagi, friend. Sama Dan siapa? kayaknya emang ada tempat-tempat di DPR ini yang Hidden gem. hidden gem, Asik. ya hidden gem yang jarang tersorot oleh kamera. Nah Ini ini kita kulik sekarang nih. ya, dan kita ditemenin friend sama salah satu anggota DPR nih. Ini udah cantik, masih muda, Waduh, kritis, mantap. pinter, lucu ya. Pokoknya ini salah satu anggota dewan perempuan yang cukup Mentereng. montereng, kelihatan lah di skena perpolitikan tanah air. Let's Nah, go lah, biar nggak nyasar juga kan kita. biar nggak nyasar ya, kita langsung datengin Ayo. aja. Yuk. Mana tang ini tang? Lu tungguin, ini kita janjian nih sama salah satu anggota dewan yang tadi gua omongin nih. Ada di dalam ya. Ada di dalam. Nih, makanya lu sabar, friend. Nah, nih, ajakin lu. Nah, itu tuh. Itu. Hai guys, apa kabar? Gimana, Mbak? Sehat, Mbak? Baik, Tetep sehat. Cantik ya dimanapun berada ya. Thank Mbak you. Roro. Halo. Gimana, Mbak Roro? Apa kabar? Mbak, ini Gimana? Ramadan ini ternyata
kan aku kan liputan di sini juga nih di DPR. Oke. Terus Jadwal rapatnya DPR tuh aku kira bakal makin senggang. tapi Push terus, tetap kan gaspol terus ya setiap hari ya. Gaspol terus. Ya. Gimana sih Mbak itu sekarang kalau Mbak Roron kan bisa dijelasin nggak ini tuh di ruangan dia dari tadi kepo Mbak. Boleh. Kayak diajak nyasar tadi. Oh gitu ya. Tapi semoga udah lebih clear ya di sini. Kita Udah lebih berada clear di itu Komisi 7. Setuju. Komisi 7 DPR RI. Jadi Komisi 7 ini bidangnya energi, riset inovasi, dan industri. Jadi kadang-kadang kedua disiplin ini dilupakan oleh masyarakat karena selalu yang di stressing itu energi. Padahal ada sektor industri, ada riset dan inovasi, dan mitra kerja kita. Nah biasanya kalau mitra kerja itu duduknya di sebelah situ. Oke, di sini depan. Di depan kita ini. Jadi mitra kerja kita ada Kementerian Perindustrian, ada Kementerian SDM, ada Badan Riset Inovasi Nasional, BRIN betul. Terus juga BUMN di bidang energi. Jadi ada Pertamina, PLN, salah satunya PGN. Itu mereka juga bagian dari mitra Komisi 7. Nah, biasanya mitra di sana anggotanya duduknya kanan kiri. Kanan kiri, kanan ya, Pak. kiri. Ini yang kita Dikepung berarti ya? Dikepung ya. Jadi takut juga jadi mitra ya. Jadi anggota sebelah kanan, sebelah kiri bebas bisa duduk di mana saja. Jadi kita nggak ada assign seating, bisa milih. Lalu kemudian kalau pimpinan duduknya di sebelah sini. Oh, ini. Hence kenapa tulisannya pimpinan. Pimpinan. Tuh, Ini yang ketok palu. Ketok Di sini, palunya Mbak. nih. Palunya ada di situ, ya. Oke. Kursi sakral. Tapi Kursi emang ini sangat Mbak, sakral. nggak bisa Gimana? kayak tiap datang gitu kayak tempatnya Mbak Roro nih di sebelah sini gitu nggak ya? Mungkin lama-kelamaan orang juga mulai hafal ya. Apalagi kalau kita tendensinya masuk ke ruang komisi, duduknya ya di situ-situ aja. Oh tiap hari. Jadi misalnya setiap hari duduknya di situ, ya udah orang juga mulai terbiasa gitu dengan tempat duduk siapa di mana. Kayak dulu zaman kita sekolah ya. Iya. Zaman sekolah kan, Bu, si ini pindah-pindah, Bu. Nah, itu udah di situ. Kalau di sini nggak bisa kayak gitu. Tapi udah kayak, jangan tempatnya Mbak Roro tuh biasa di situ. Pasti udah gitu-gitu ya. Mungkin ya, Mungkin ya. dibatin gitu. jangan salah duduk situ. Ojo nang kene Ya, gitu. Asal jangan ditengahin. Iya, ntar salah. ini mitra. Oh ya jangan ya, beda tempat. Beda Kita tempat. wakil rakyat, jadi kita di sini. kanan kiri. Mbak, tapi Komisi 7 itu sekarang lagi concern apa sih Mbak yang lagi dibahas? Isu sekarang yang lagi Ya. hot gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara mengenai energi itu kebutuhan kita setiap hari. Energi tidak lepas dengan bagaimana ketersediaan BBM nasional kita. Apalagi sekarang menjelang Lebaran. Jadi kita harus betul-betul mempersiapkan mitra kerja harus kita awasi gitu ya, kita pantau terus agar stok BBM kita aman nih di seluruh Indonesia loh. Jadi kita mikirin dari Sabang hingga Merauke. Terus kita juga kalau sektor energi ini lagi hangat dibahas tentang transisi energi. Jadi transisi energi itu kita udah berupaya nih untuk ngurangin emisi karbon. Kebijakannya juga udah jelas. Ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Negara Indonesia mau mengurangi emisi karbon. Jadi hal-hal yang tidak terlihat tapi sangat bahaya untuk kesehatan manusia, gitu ya. Karbon itu kan sesuatu hal yang di atmosfer kita yang tentunya tidak baik. Bisa dibilang kayak gitu in simple terms. Ini ya Mbak. Polusinya kelihatan banget ya. Nah, itu salah satunya. Nah, maka dari situ target Indonesia adalah untuk mengurangi emisinya sebesar kurang lebih 32%. Awalnya 29% menjadi 32%. Jadi ada undang-undangnya, Mas. Kita lagi bahas RUU energi baru dan energi terbarukan. Tapi Itu memang lagi dibahas juga itu Mbak. lagi dibahas dan ternyata complicated sekali. Itu tapi masuk prolegnas ya Mbak? Langsung kepo ya? Iya, Complicatednya kenapa ya itu, gitu? Masuk prolegnas sejak tahun 2020. Udah. Jadi wes lu udah rotok suwe ya, Mbak? lumayan Iya. rotok suwe, udah 4 tahun. Itu perjuangannya Komisi 7. Itu perjuangan ya, kita, itu. kita berharap paling tidak ada sumbangsih dari kami semua untuk kembali lagi menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Ya kan kamu gak minggir-minggir lah itu kamera di situ. Nah Mbak, ini juga yang Yes, menarik. siap. Kalau biasanya nih Mbak, mohon maaf nih, ini kan bulan Ramadan itu kan Ramadan, ya. kadang ngantuk Mbak kalau rapat Ngantuk. gitu Mbak, nggak usah. Suka ngantuk kayaknya Anggota ya. dewannya kalau kita liputan kan biasanya dari atas Di itu Mbak. atas, oke. Suka ngantuk ya Mbak, tapi kayak Mbak Roro tak lihat-lihat jarang Jreng kelihatan Aman ya, ngantuk gitu tuh loh Mbak. Jreng terus. Walaupun kalau ngantuk paling nanti langsung kita Ya udah videoin siap lah, kamera kalau semua parah itu. tidur gitu, tapi nggak pernah. Alhamdulillah. Gimana Mbak caranya itu biar nggak ngantuk? Padahal Gimana Ramadan caranya? rapatnya puyeng banget, banyak yang dibahas. Iya sih, maksudnya apa ya?
Karena yang kita bahas itu memang butuh full concentration banget sih. Jadi kalau misalnya kita ini dikit itu jadi kayak nggak bisa mengikuti alur dari pembahasan. Jadi skip ya. Iya, jadi Ke nanti skip ke sampai skip mana? ya kan, ke pause terus nanti play lagi bingung dong. Oke. Nah, gimana toh? Kita kayaknya agak pegel ya. ini. Pegel ya? Pegel, Karena agak pegel. karena nggak gerak. Karena nggak gerak. Mungkin butuh Oke. pergerakan sedikit ya. Oke, kita mau gerak kemana? Karena tadi Vito tuh juga ini Mbak, menganggapnya kalau ke DPR tuh pasti ini ya ruangan-ruangan kan panas dalam tanda kutip ya, berdebat, mengawal, gontok-gontokan. Betul. Pengen cari suasana yang Nyari adem-adem. apa nih? adem. Ada nggak sih Yang Mbak? adem. Ada hidden gem gitu di. Wih, Hidden gem. Yang adem-adem gitu Mbak. Adem gitu. Ada sebetulnya. Di mana Mbak? Coba Mbak. Mau aku antar? Boleh. Banget, mau banget. Ayo, dong, let's go. Let's go. Let's go. Berang-berang bawa obat, kita berangkat. Oke. Ini apa ini Mbak? Oh ini ya. Jadi sekarang kita berada di Masjid Baitur Rahman. Mm-mm. Ini loh tempatnya yang saya bilang Hidden tadi. gem. This is a hidden gem. Pokoknya tempat yang bikin nyaman, tentram, tenang. Itu ada di sini. Kalau dilihat-lihat arsitekturnya agak unik ya Mbak ini. Emang unik kelopak banget. bunga gitu. Jadi sebetulnya kalau dari atas itu seperti bunga, betul. Oh iya ya Iya kan bener-bener. kayak bunga kan? Iya kayak bunga ini, bunga Tanjung. Kayak kelihatan Gitu. Jadi emang ini unik banget dan jarang kan kita ngelihat masjid seperti ini. Iya. Ya. Dan ini banyak yang nggak ngerti juga kalau mungkin banyak yang nggak ngerti kalau di dalam DPR tuh ada masjid gini nih. Benar. Dan juga, jadi ini memang dibangunnya udah lama. Hmm. Sama umurnya sama saya. Tahun berapa tuh Mbak? Tahun 93. Oh. Sama kayaknya ya. Ya, nggak saya lebih Sama, muda. sama. Oh gitu. Ya. Tahu gitu Tidak saya nggak terlihat ngaku Nggak umur ya. ngaku umur. Oh iya, udah dari Jadi udah 93 ya Mbak? Cukup lama, tapi alhamdulillah bermanfaat banget untuk masyarakat di sekitar. Jadi bukan hanya untuk teman-teman yang kerja di DPR tentunya, Oke. tapi ini open to the public. Oh. Bahkan hosting pernikahan, lalu kemudian apalagi sekarang Ramadan kan. Kalau lagi Ramadan gini ada kegiatan apa Mbak? Ada kegiatan Apa sih, Mbak, kemarin ini Semarak Ramadan. Ah, itu ngapain aja tuh Mbak? Jadi macam-macam di sini kan tentu sholat berjamaah, terus ya. ada pengajian, ada kegiatan itikaf juga. Kalau kalian lihat di sebelah sana, Nah, aku Oh, tadi ada itu tenda-tenda ada ya? tenda. tenda. heeh. Nah itu juga untuk hosting Kayak kemah kegiatan gitu ya, itu, kecil-kecil. kemah-kemah, bisa merenung di sini. Dan kalian ngerasain banget kan, it's really peaceful. Ya. Apalagi hijau gitu kan. Suara Kicau Iya, burung, kicau enak, burung enak buat masih. bengong ya? Bengong, Buat seliputan, menikmati senja. bayangin gitu. menikmati senja. Baru tapi kan cerita dulu zaman dulu juga sering nungguin Bapak di sini. Bapak kan dulu juga anggota dewan ya? Jadi dulu sebetulnya saya udah kesini beberapa kali gitu. Dan memang tentram banget sih untuk sholat. Biasanya nunggu papa kalau selesai rapat itu kan setelah Isya ya. Ya. Jadi sholat dulu di sini sambil nunggu selesai terus pulang bareng. Kalau dulu kan saya masih SMA. Ya, Jadi bareng ya? Jadi sempatlah ada kalanya seperti itu. Jadi daripada nunggu di ruangan kan nggak ada orang. Ya, Iya, benar. iya, iya. Paling ada staff-staffnya Ya. ada di situ. Jadi saya biasanya kesini dulu mampir sholat, and it's honestly really peaceful. Kayaknya ubinnya lebih dingin dari masjid-masjid pada umumnya. Iya ya. Dan sebenarnya Baitur Rahman ini ada makna khusus. Oke. Oh. Jadi itu kan maksudnya itu kan kasih sayang ya. Jadi dan tentu itu luas banget Oke. tafsirannya, dalam arti kata misalnya kita di DPR kan latar belakangnya macam-macam dari berbagai wilayah, lalu kemudian juga partainya berbeda, mungkin pandangan terkait berbagai Masing-masing. hal berbeda. Masing-masing. Iya. Tapi kita disatukan di sebuah tempat, terkhususnya untuk yang beragama Islam Ya. ya, untuk beribadah di sini
dan perbedaan-perbedaan itu udah nggak ada lagi. Iya. Oh iya. Jadi sepanas apapun berbuat di dalam, kita Ya. ngadem sama-sama di sini. Kita ngadem bersama di Nah sini. Mbak, Betul. untuk program tadi Semarak Ramadan di DPR itu berarti Ya. masyarakat umum itu bisa ikut ya Bisa semuanya? ikut, Oh, bisa ikut. oke. Jadi ini sebetulnya mungkin itu yang nggak diketahui publik ya. Oke. Jadi di sini itu betul-betul terbuka untuk masyarakat dan Oke. kita juga punya fasilitas olahraga itu di belakang sana. Oke. Bisa olahraga tenis, ada gymnya juga, lalu kemudian ada lapangan basket bahkan di depan. Ya, Iya, sebelah iya. sana. Terus ada futsal, Ya. terus apa lagi ya, badminton bahkan ada gitu. Jadi ini betul-betul fasilitas yang sebetulnya terbuka buat umum. Oh, kita bisa ya ternyata ya. Bisa aja. Di sini nge-gym. Saya lah juga ya. sering sih biasanya main tenis. Tenis. Apalagi kemarin waktu pandemi, nyari Ya. kegiatan yang bisa tetap jaga Gerak. jarak. Mm-mm. Gitu. Puasa-puasa gitu tetap, Mbak? Kalau ini mau jawaban jujur atau Ya, jawaban jujur. kalau saya puasa ini lebih ke gym. Oh, Mas, Saya lebih ke nge-gym. Ya, jadi masih ya lari-lari treadmill gitu-gitu. Karena Nggak kalau nggak terlalu olahraga nggak enak sih rasanya. Iya sih, mager Ya. ya, Mbak. Badan lagi kaku juga. Tuh. Iya. Gitu. So, Oke. this is it. Oke. Nah, sahabat Timas.com tadi kita udah diajak muter-muter nih sama Mbak Roro nih, Vito. Akhirnya udah tahu nih salah satu apa tadi lu bilang hidden gem-nya ya. Hidden gem-nya ternyata masjid dengan bunga Masjid Tanjung. Tunjang lah. Kan salah ente. Tunjang. Ya. Mau lebaran. Masjid Baitur Rahman ya ini ya. Nah, Mbak sekarang kita udah duduk nih sambil ngabuburit nih sambil nunggu jelang buka puasa. Kita pengen ngulik soal Mbak Roro nih. Vito, lu ada pertanyaan apa? Sebenarnya lebih keheran kok di usia segini udah jadi anggota dewan sih, Mbak. Iya. Sebetulnya awalnya itu kenapa gitu dengan usia yang masih belia seperti Mas Tatang ini? waktu Wih, itu, saya lebih muda dari Mbak Roro. 2 tahun. Iya. 2 tahun sisanya. Sisanya. Itu gimana Mbak waktu itu awal mula kepikiran gue maju jadi anggota DPR dan apakah nggak terbayang sulitnya nanti berkompetisi sama caleg-caleg yang juga lebih senior mungkin? Jadi emang banyak banget yang selalu menanyakan itu ya, apalagi di usia yang sangat muda pasti profesinya banyak sekali gitu yang bisa kita pilih. Sorry Mbak, dulu maju 26 ya berarti? Dulu itu saya justru tahu kepilihnya tahun umur 25 tahun. 25? Oh 25 ya waktu Ya. 2019, oke. Jadi setelah ulang tahun nggak lama kemudian baru dilantik. Oh, Jadi usia 26 dilantiknya. itu kado ulang tahun terindah itu kayaknya. Iya, alhamdulillah ya. Nah terus Mbak. Di luar dari ekspektasi sebetulnya. Karena end of the day gini, jadi kenapa politik? Memang dari awal, saya kan latar belakangnya akademisi ya. Ya. Jadi saya dulu S1 di Manchester University, ngambil jurusan ekonomi sosiologi, lalu kemudian S2-nya di Imperial College London, waktu itu dapat beasiswa juga dari pemerintah, dari Kementerian Keuangan. Nah sejak itu saya tuh merasa kayak terpanggil gitu loh, apapun yang saya lakukan harus ada manfaatnya untuk bangsa dan negara Indonesia. Oke. Dulu awalnya saya akhirnya melakukan tesis saya tentang Indonesia gitu. Kembali lagi selalu temanya tentang lingkungan, lingkungan, sustainable development gitu. Dan tidak lama kemudian saya memutuskan, padahal tawaran untuk kerja di luar negeri itu juga ada waktu itu. Oke. Di Inggris waktu Di itu? Inggris Oke. ya, kerja di sana. Tapi terus saya kembali lagi gitu, merasa kayak hutang budi kan mas. Hutang budi, dan saya merasa ya saya harus kalau mau lebih leluasa berkontribusi untuk bangsa, saya harus balik ke Indonesia. Oke. Gitu. Apalagi kan kalau beasiswa LPDP banyak nih isunya. Ya. Iya, iya. Kadang-kadang dibilang kayak udah dapat biaya dari negara kok malah nggak balik gitu Iya. kan. Nah, saya tuh kepingin sekali mematahkan stigma-stigma seperti itu, dan memang pada dasarnya saya mempunyai panggilan gitu untuk balik. Oke. Oh. Nah, ketika balik waktu itu belum mikir kayak harus di jalur politik sebetulnya. Nah, itu dia. Karena akhirnya mendirikan sebuah institusi namanya The Indonesian Energy Environmental Institute. Ya. Jadi kombinasi antara sektor energi dan juga lingkungan.
Gimana kembali lagi kita berupaya untuk menciptakan masa depan berkelanjutan. Oke. Kita bergandengan tangan dengan Kementerian SDM, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Jadi saya udah familiar banget sebetulnya dengan mitra-mitra yang sekarang akhirnya saya harus setiap hari berkomunikasi sama mereka. Dan di situ saya lebih menyadari bahwa untuk melakukan perubahan tuh bisa gitu. Kebetulan dulu ada salah satu program andalan kita itu di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Kita koordinasi dengan Pemda di sana untuk membantu mereka mengelola sampah gitu, agar bisa lebih bijak, lebih baik lagi. Kita juga, itu kan top down approach-nya, bottom up approach kita kerjasama dengan anak-anak muda, anak-anak sekolah kita ajak ke pantai, salah satu pantai di sana untuk mengutin sampah, kolek sampah dan juga akhirnya kita mempelajari, jadi ada statistiknya juga bahwa ternyata lebih dari 70% sampah itu plastik, Mas. Jadi memang kita ini permasalahan besar di negara Indonesia ini, dan waktu itu kita akhirnya koordinasi dengan pemerintah dan lain sebagainya untuk mendorong sebuah kebijakan. Nah itu kan sebuah pergerakan dari luar ke dalam. Sejak pengalaman itu saya merasa bahwa wow, ternyata luar biasa ya. Kita itu bisa loh melakukan perubahan di satu tempat. Tapi dari titik itu saya menyadari bahwa kalau mau melakukan yang lebih berdampak secara masif gitu ya, merancang sebuah kebijakan atau apapun itu ya, suka tidak suka kita harus masuk di dalam sebuah sistem. Tapi itu karena influence Bapak juga nggak yang memang sudah pasti orang tua punya peran gitu. Dan saya anggap itu sebagai privilege. It's something I have to admit. Privilege dalam arti kata bahwa saya memang dibesarkan di dunia politik ini, dan tapi di samping itu saya melihat sosok ayah gitu ya sebagai figur yang patut untuk dicontoh. Karena dengan begitu saya justru belajar awal tentang apa itu DPR, apa itu kunker, apa itu reses, apa sih maksudnya untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Oh ternyata komunikasinya itu harus dengan cara yang berbeda-beda loh. Ketika kita berbicara misalnya di Jakarta berbeda dengan bagaimana kita berbicara di daerah. Nah kalau di daerah saya logatnya juga berubah, Mas. Gitu. Jadi gimana? Jadi Jatim. Jadi kalau misalnya ketemu masyarakat, terus pun di panjenengan sabaripun. Saya padahal lahir besar di Jakarta. Lahir, jadi aduh complicated nih. Jadi lahirnya lahirnya Jakarta. Kalau latar belakang orang tua saya Jawa Timur. Papa backgroundnya oil and gas, dulu kerja di perusahaan minyak lah. Dan kita pindah-pindah ke beberapa negara. Jadi saya 13 tahunan kurang lebih itu di luar negeri, Mas, justru. Berarti bisa bahasa apa aja, Mbak? Sedikit lah ya. Oh, Bahasa dikit-dikit Prancis, ya? bahasa Mandarin, tapi benar-benar dikit-dikit ya, identitas di sini. Dan itu udah cukup lama, 13-an tahun gitu. Makanya kenapa saya tuh kekeh banget kemarin setelah S2-nya. Saya merasa udahlah ini waktunya saya harus betul-betul all out kerja di Indonesia pulang gitu, melakukan perubahan di Indonesia. Tapi apa, Mbak, bedanya tantangannya ketika masih di luar sama sekarang udah di dalam? Di Indonesia maksudnya? Di dalam DPR. Oh di DPR-nya. Oke. Jadi tentunya banyak ya. Kalau misalnya kalau papa saya selalu mengajarkan saya, kamu harus aktif di DPR. Jadi harus menggunakan hak suara, hak bicara. Karena itu adalah setiap hari di DPR itu bagian dari sejarah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena misalnya tadi kan kita keliling tuh ke komisi, dan di situ kita ngelihat layar untuk kesimpulan rapat. Nah, setiap kesimpulan rapat itu kan dampaknya ke masyarakat gitu. Misalnya gimana keputusan mengenai subsidi BBM, bagaimana untuk subsidi listrik. Lalu kemudian juga bagaimana tentang program-program kemasyarakatan, bagaimana kita berupaya menciptakan masa depan berkelanjutan, semuanya ada di situ gitu. Dan ketika kita berbicara itu menjadi sebuah kesimpulan, itulah letaknya sejarah kita gitu. Sudah jadi kesimpulan rapat itu ya. Dan jauh lebih cepat gitu, Mas, yang saya rasakan ya. Di dalam sistem itu apa yang menurut kita harus kita lakukan, kita utarakan, kita sampaikan ke mitra kerja, ada sebuah kesepakatan, langsung menjadi sebuah kebijakan, ibaratkan gitu. Dan dicatat ya, Mbak, sama mitra misalnya tadi. Betul. Pertamina katakanlah. Dan mereka langsung action sebagai eksekutor kan. Gitu. Kalau DPR kan fungsinya pengawasan, legislasi, anggaran. Jadi anggaran-anggaran kementerian gimana nih? Misalnya katanya kita mau dorong
lingkungan yang lebih baik lagi, kita mau mendorong transisi energi. Ya. Tapi kok anggarannya cuma segini nih untuk sektor misalnya energi baru terbarukan dan konservasi energi. Kok porsinya lebih besar nih di sektor migas dan minerba. Kan biasanya gitu. Iya, iya, Nah, benar, kita benar. berandil, maksudnya turut andil untuk menyatakan seharusnya seperti ini gitu. Makanya tadi soal keberanian itu menarik karena berapa tahun Iya, yang lalu kudu ya? berani, Mas. Kudu berani. Iya. Mbak Roro nih bikin publik kaget ketika minta Gitu ya. Komisi 7 Dibubarin. dibubarin itu kan, dibubarin kan waktu itu. Itu sebenarnya kenapa Iya, tuh Mbak? Apalagi benar. waktu itu kalau nggak salah ya, aku masih ingat di statementnya Mbak Roro itu adalah Ya. menyuarakan hati nurani isi pikiran beberapa teman-teman yang merasa karena waktu itu kan Ya. Kemendikbud Iya, jadi Geser sama ya? Ristek kan digabungin toh. ini apa Mas, waktu itu kita kehilangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya. Oh, jadi ke Komisi 4 Kak? Iya, Oh, ke iya, Komisi iya. 4. Iya. Jadi kita tuh saya secara pribadi sempat agak marah sih Iya. gitu karena saya tuh kan memang passionnya itu di bidang sustainability Iya. kan. Jadi sustainability itu gimana, apalagi Indonesia emas tahun 2045 Ya. gitu. Kita punya potensi sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia, nomor 5 gitu kan. Pertumbuhan ekonomi lebih dari 6% nih, bonus demografi dan lain-lain. Oke, economic growth-nya jalan. Lalu kemudian bagaimana dari segi sosialnya? Ya. Bagaimana kita memberdayakan masyarakat? Menciptakan sumber daya manusia yang bisa berdaya saing nih, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonominya. Tapi tanpa kita lupa dengan lingkungan hidup kita gitu. Kalau kita nggak jaga lingkungan kita, Iya. gimana kita bisa produktif? Gimana kita bisa sehat? Ya. Bayangin kalau setiap hari kita menghirup udara yang berpolusi. Ya. Polusi itu kan silent Iya, killer. iya. Kita nggak ngelihat tapi berbahaya Iya, untuk kita benar, gitu kan. Jadi passion saya kan di situ waktu itu. Nah, begitu saya ngelihat, kebetulan Komisi 7 salah satu yang membuat saya tertarik adalah kemitraan itu. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya. Karena ketika berbicara mengenai ketahanan energi, berbicara mengenai hal-hal seperti itu tidak lepas dengan faktor Lingkungan lingkungannya hidupnya gitu. ya. Lingkungannya gimana? Misalnya bahas tentang tambang lah, Ya. pasca tambangnya gimana? Ya. Pasti di KLHK. Iya, semuanya KLHK yang ngatur gitu. Misalnya tentang tadi mengurangi emisi karbon gitu, monitoring prosesnya gimana? Ya. Kembali lagi lingkungan hidup gitu. Tanpa mitra itu kita nggak bisa lebih masif Ya. geraknya Iya, iya. untuk memantau, memonitor. Nah, kemarin sempat gesekan terkait itu dan saya merasa ya saya harus menggunakan hak suara saya di paripurna. Paripurna. Memang kudu wani. Wani. Iya. Ya. Harus berani, apalagi kita sebagai wakil rakyat harus menggunakan kesempatan yang kita dapat setiap hari untuk melakukan sesuatu, Mas. Ya. Makanya tadi kan dibilang aku nggak ngantuk, ya karena Iya. mungkin drive-nya gitu. Adrenalinnya wes aku Iya. Harus ngawasin gas banget terus ini. nih jadinya. Harus ngegas terus kan gaspol toh. Gaspol. Iya. Itu udah lo cocok banget tuh gaspol itu. Iya kan? Ya, kita Oh, harus jadi host, gaspol Pak? setiap hari. Jadi host juga, Pak? Waduh. Janganlah buat Ya. teman-teman aja kali. Tukeran, Pak, Iya, iya. Oh, karena itu awal mulanya karena itu makanya Betul, menyuarakan ya. itu. Iya, Tapi itu jadi challenge juga Mbak. Ketika misalnya waktu Challenge Mbak Roro besar ngomong sih. itu kan bahkan kita semua teman-teman di media aja jadi Ya. perhatian gitu. Di satu sisi mungkin juga ya kita tahu lah Mbak, anak muda gitu baru masuk. Iya. Pasti ada nggak sih Mbak anggapan-anggapan Iya. sopo iki orang Iya, baru siapa iki, nih masih anak muda ini nih, nih? gitu kan. Iya, betul. Iya kan gitu, Bro. Bener-bener banget. Tapi kembali lagi ke tadi, faktor dimana kita harus berani gitu. Kita harus melihat bahwa duduk di kursi DPR itu bukan hanya kita sebagai secara individu, Ya. tapi kita mewakili ribuan masyarakat di belakang kita gitu. Oke. Ratusan ribu masyarakat, puluhan ribu dan lain sebagainya. Jadi kita harus kembali lagi gimana kita bisa bermanfaat untuk betul-betul mempersiapkan masa depan yang terbaik buat mereka. Gitu. Oke. Saya tuh ini kembali lagi ke rapat paripurna ya. Saya Oke. cukup aktif sebetulnya di rapat paripurna. Jadi ada kalanya juga di rapat paripurna pertama Ya. Pertama Di sebagai periode anggota dewan ini, nih. Ya. Nah. mengusulkan agar DPR tidak lagi menggunakan botol-botol plastik. Oh, iya iya. Karena iya, kalau penting kita itu. punya target besar lingkungan dan lain sebagainya, tapi kita nggak melakukan aksi di dalam, kita harus menjadi contoh dong untuk masyarakat kan ibaratnya gitu. Nah itu salah satu momen di mana saya menyadari bahwa suara saya itu didengar gitu. Oke. Karena satu hari setelah rapat itu di komisi-komisi semua ruang rapat
itu menggunakan botol yang dari gelas. Jadi Oke. Kaca ya. Kaca bening ya. Atau kalau nggak pakai tumbler kan Atau sebenarnya udah tumbler, bawa. ya ya. tumbler. Bawa Lalu sendiri kemudian ya. ada apa sih teko ya? Yang Pitcher. Ya, untuk Ya. gitu. Oke, Itu nah, luar biasa loh. Kelihatannya kayak aksi kecil ya, kecil itu tapi perubahan-perubahan signifikan loh kecil ini yang sebenarnya. Insya Allah Iya. signifikan. Kan misalnya berapa anggota dewan, berapa mitra, berapa orang sekali rapat, Dikali berapa? dikali berapa, Sehari, seminggu. Betul. Benar. Nah ini ada pertanyaan titipan tuh, Vito tuh. Iya katanya. Mana? Itu dia. Kalau tidak jadi anggota DPR mau ngapain? Wow. Oh, ini. Sebenarnya sih kalau Mbak Roro kan bisa ngapain aja, mau di Waduh. dalam mau di luar, Wah. gaspol terus nggak sih? Insya Allah. Kalau saya tuh prinsipnya gini, dari awal saya masuk di DPR dan selalu ditanya kan, orang itu selalu nanya gitu, what is your purpose? Karena dalam melakukan segala sesuatu hal kita harus punya purpose itu gitu, because that's what drives us to keep going gitu kan. Untuk gaspol terus kita harus punya purpose itu tadi gitu. Iya. Dan kalau buat saya, apapun amanah yang diberikan, apapun itu, saya ingin menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang yang banyak. Oke. Jadi tidak semata-mata hanya memandang jabatan aja gitu. Tapi pokoknya apapun yang dikerjakan itu harus ada manfaatnya untuk orang lain dan harus bisa membuat orang lain itu tersenyum gitu. Oh, oke. And whatever capacity. Ya. Iya. Jadi Apapun kalau itu jadi dewan ataupun enggak. apapun itu, dan tentu takdir kan yang nentuin Ya. semua Tuhan ya. Iya. Jadi kita go with the flow, yang penting tetap berkontribusi gitu. Bener. Iya, Tetap iya. gaspol. Terus gaspol. Itu yang pasti harus tetap gaspol. Benar ya. Nah, kita agak ke ini termasuk udah di penghujung nih Vito ya. Iya. Apa itu Oke. Vito tuh? Cerita Ramadan dan mudik. Wah iya, kita harus mengingat kembali. Udah mau Lebaran nih Mbak. Bentar lagi loh. Iya. Terasa nggak sih? Oh my God. Ada ini gak sih Mbak? Tradisi biasa nggak sih Mbak? Ya. Mudik kemana Mudik gitu? kemana dan Kalau apa yang mudik- dikangenin? Kalau mudik itu kita selalu ke Jawa Timur, ke Oke. Surabaya, karena sebagian besar dari keluarga ada di sana. Oke. Gitu. Jadi tentunya selalu senang lah kumpul dengan keluarga. Apalagi di saat kita kan sibuk, misalnya sibuk dengan keseharian kita, bisa ngumpul itu sesuatu hal yang sangat mahal menurut saya. Iya, benar Oke. sih. Gitu. Itu yang pertama. Terus mungkin Tapi pernah juga nggak Mbak? Kan 13 Iya. tahun di luar. benar ya. Terus akhirnya ngerasa, aduh Lebaran tapi nggak bisa pulang ke Indonesia dan Waktu dulu kangen di luar banget. ya? Iya, Waktu nyesek dulu di atau entah waktu kuliah atau waktu. Pernah sih. Jadi Itu pernah gimana, Mbak? satu saat itu saya justru Idul Fitrinya di luar negeri. Waktu itu gini, saya tuh ngambil postgraduate course sebelum ngambil S2. Jadi ada semacam certificate program gitu in the summer. Kuliahnya di Harvard waktu itu. Oke. Nah, waktu kuliah di sana itu kok pas waktunya puasa dan bertepatan di musim panas. Wah. Bisa dibayangkan Berapa jam? bangunnya sahurnya harus berhenti jam 3.30-an. Buka Bukannya puasanya jam 9.30 Wah, respect. Gila. Gitu Itu kalau kata orang Jatim soro ya. Oh, gitu ya. Soro banget itu. Soro banget itu. Tapi Ya, itu, ya, you know gila. what? Itu pengalaman yang sangat mengesankan buat saya di bulan Ramadan. Dan saya tuh betul-betul merasakan betapa luar biasanya komunitas Muslim yang ada di luar negeri gitu ya. Oke. Karena di sana kan bukan hanya, bahkan orang Indonesia yang dikit banget, nggak ada bahkan waktu saya di sana. Kebetulan aja ya. Yang di kebetulan. waktu Pas di Harvard lagi- itu Yang pas kuliah di sana itu kebanyakan dari mana ya? Ada sebagian dari Malaysia, ada sebagian dari Timur Tengah, ya. dari Middle East ya gitulah. Tapi itu ngerasa Pokoknya sendiri nggak sih, Pakistan, Mbak? India itu Iya, juga iya. ada. Jadi akhirnya kita tuh saling menguatkan gitu loh. Oh, Sahurnya saya lihat bareng, ya, ya. alhamdulillah dikasih sama sekolah. Jadi mereka nyediain sahur. Terus during the day kita tetap kuliah dan lain sebagainya. Malamnya buka puasa juga disediakan makanan. Sampai hingga taraweh. Saya tuh ingat taraweh setiap hari selesainya kurang lebih jam 12 malam. 12 malam terus langsung balik istirahat. Wih, sudah beduk Udah Ren. buka, baru mau nanya di Guys, Harvard. Ya. ternyata sudah waktunya berbuka Sudah puasa. waktunya berbuka puasa. Nah, Mbak Roro ini Ya. menu berbukanya apa aja nih Mbak yang bisa kita
Banyak dong tentunya. Jadi ini sedikit cerita ya. Kalau favoritku nggak tahu kenapa setiap kali buka puasa, tentu yang pertama kurma. Oke. Oke. Jadi kurma, lalu kemudian di sini ada kolak. Ya. Aku tuh Kolak. kemana-mana nggak tahu senangnya bukanya sama kolak. Berarti setelah kurma, kolak itu tuh awal dulu Iya, ya. iya Oke. awal. Biar nggak terlalu gitu. berat, Fred. Ya, benar. Dan kolak ini kan kayak seasonal ya. Dia Oke. tuh biasanya lebih sering ada ketika bulan puasa. Ya. Iya. Benar, Saya tuh benar. mikir-mikir kayak biasanya kalau di luar dari bulan puasa kayaknya nggak makan kolak Iya, biasanya. tukang kolak ngapain ya kalau lagi nggak Iya puasa? loh. Tukang kolak Buka Jadi- apa ya dia? Makanya, so this is a must kalau buat aku. Terus ini variatif aja lah kalau Ya. misalnya mau ini juga. Kalau nggak ada boleh, juga nggak apa-apa ya. puding-puding. Kalau nggak ada nggak apa-apa. And then tentu jajan-jajan seperti ini. Nah kalau misalnya makanan beratnya Oke. biasanya break dulu. Jadi break ya berapa menit, sholat dan lain sebagainya. Terus lanjut kita makan Berat berat. langsung. Biasanya kasih jeda berapa lama, Mbak? Ya Enak ya? tergantung loh sebetulnya ya. Kondisi perut. Nah, karena ada kalanya juga langsung pernah. Oh, oke. Tapi ada kalanya juga jeda dulu ya 15 menit, 20 menit, terus lanjut lagi. Lanjut. So, ini ada soto Lamongan. Ini soto. Jadi ini Kampungnya soto Mbak khas Roro ini. Lamongan, dapilku, daerah pemilihan Iya, Lamongan. masyarakat yang aku cintai. Iya, Honestly, they are my heart and soul. Jadi Wah. my purpose adalah untuk bisa selalu memperjuangkan hak-hak mereka lah intinya gitu. That's what keeps me going. So, ini soto Lamongan enak banget dan ini khas dan bisa ditemukan di mana-mana loh Ya, ternyata benar, soto Lamongan iya. itu. Banyak. Jadi kebanggaan Lamongan Pride. Diaspora. Lamongan Pride. Nah, di Nah, itu sini pasti rawon. ada opsi lain bisa rawon. Nah, Oke. Nah, Oke. di Jawa Timur, Surabaya, rawon juga banyak. Katanya Rawon kalau di mana-mana sih. orang Jatim tuh belum makan rawon tuh nggak smile, Mbak dia. Nggak smile, makanya kita Nggak smile. belum makan soalnya. Belum Jadi ya, jadi masih agak cemberut. Masih agak cemberut. Mungkin bisa langsung gas. kita Oke. harus gaspol. Kita harus Kita gaspol. Iya. Baru Yuk. terima kasih banyak buat Terima kasih Terima banyak. kasih Thank you atas so ngabuburitnya. much. ngabuburit ya Terima tadi udah kasih udah datang. ditemani dan juga teman-teman sahabat tumas.com ini kan nanti Iya, ketika gimana? tayang teman-teman juga mungkin lagi mudik. Oh iya Lagi betul. mudik dalam perjalanan mudik kita pokoknya juga mengucapkan semoga sampai kampung halaman. Dengan selamat. Gitu ya. Hati-hati di jalan. Yes. Pokoknya nggak usah ngebut-ngebut. Yang penting sampai di tujuan. Sampai di tujuan. Kita juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Selamat Hari Fitri. Raya Idul Fitri. Ya, jadi tetap mohon maaf lahir dan batin dulu dong. Oh iya, mohon maaf lahir dan batin ya Mohon teman-teman, maaf lahir sorry dan ya. batin. Mohon Semoga maaf lahir dan batin. Semoga apa tuh, Mbak? berkah tentunya dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu ya, sahabat tumas.com, terima kasih banyak. Saya Tala Gurito. Saya Vitorio. Kita ucapkan terima kasih. Tetap ngegas dan tetap nampol. Bye. Kita makan dulu.